Kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, kenapa bullying rawan terjadi di lingkungan sekolah? Kita sudah bersama dengan pemerhati anak dan pendidikan, ada Ibu Retno Listiarti. Bu Retno, selamat siang. Halo, selamat siang, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu Retno. Bu Retno, kenapa bullying juga rawan terjadi di lingkungan sekolah, Bu Retno? Ya, pertama anak-anak ini ada kaitannya dengan pengasuhan di rumah sebenarnya. Jadi kalau anak-anak itu dibesarkan dengan kekerasan, dibesarkan dengan pengasuhannya negatif, itu biasanya anak-anak ini akan mengalami luka batin. Nah, ketika dia luka, itu sebenarnya dia itu nggak mungkin ya membalas itu kepada orang tua yang sudah melakukan kekerasannya sama dia. Dan dia begitu masuk dunia sekolah, maka dia akan ketemu teman sebaya. Dia akan cari yang lebih lemah dari dirinya. Nah, disitulah kekerasan terhadap anak ini akan terjadi, atau kita sering menyebutnya bully atau perundungan. Itu sebenarnya yang penyebab kenapa kemudian terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ditambah lagi lingkungan sekolah ini punya guru-guru yang mungkin dulu itu ketika dididik jadi anak sekolah, dia itu kerap dihukum dengan kekerasan, mengalami kekerasan juga di sekolah, sehingga orang dewasa ini melakukan hal yang sama atau meniru hal yang sama juga kepada peserta didik ketika dia jadi guru, begitu. Ya, Bu Retno, tapi kan kita tidak bisa memastikan bahwa anak-anak didik kita mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang ideal begitu ya, karena mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada tidak kemudian bisa dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa melakukan pengawasan begitu terhadap anak-anaknya ketika melakukan bullying ataupun perundungan begitu kepada teman-teman sekitarnya, Bu Retno? Sangat bisa. Apalagi sekarang ada Permendikbud 46, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbud ini ya salah satunya adalah untuk pencegahan. Sekolah diminta melakukan pembentukan tim PPK. PPK itu adalah pencegahan penanganan kekerasan. Nah, ini terdiri dari anggotanya guru, orang tua, dan boleh tenaga kependidikan. Dan mereka akan membuka portal pengaduan. Portal pengaduan pun bukan ruangan, tapi online. Ya, itu melalui misalnya di scan gitu ya. Barcode gitu ya, atau bentuk lain seperti WA dan lain-lain. Kenapa? Karena mungkin anak-anak nggak berani gitu kalau di ruangan ngadu. Lalu yang ketiga adalah di dalam Permendikbud ini sekolah diminta untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga dapat tugas di sini. Salah satunya adalah pemulihan. Jadi pemulihan psikologi ini menjadi penting, terutama pada korban-korban kekerasan. Jadi agar mereka tidak mengulangi dan lain-lain, itu butuh dipulihkan. Nah, jadi boleh merujuk, sekolah boleh merujuk. Jadi dalam hal ini sekolah tidak sendiri lagi. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial. Jadi ini bekerja sama, ya kolaborasi gitu. Nah, ini sebenarnya sebagai satu bentuk tadi ya penanganan jika terjadi. Kalau pencegahan bagaimana? Tim PPK dan sekolah bisa membuat program-program pencegahan, misalnya saja kepada siswa, kepada orang tua melalui kelas parenting, dan juga kepada guru. Nah, ini yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, misalnya saja ada program Roots dan juga disiplin positif. Nah, ini yang sedang dikuatkan agar tadi kita bisa cegah ya, dan juga bisa tangani kekerasan di satuan pendidikan. Ya, Bu Retno, tapi ada sejumlah kasus begitu ya yang dimana kemudian pihak sekolah harusnya kooperatif begitu, tapi menurut informasi dari keluarga korban, justru pihak sekolah ini kadang-kadang menutup-nutupi kejadian sesungguhnya begitu. Nah, ini kalau ada hal-hal seperti ini bagaimana ya, Bu Retno, solusinya? Ya, betul. Makanya Permendikbud 46 lahir itu karena memang sekolah suka menutup-nutupi, kemudian menjaga citra sekolah seolah-olah, tapi dia mengorbankan kepentingan dan tumbuh kembang anak. Nah, oleh karena itu, bagi yang sekolah-sekolah ini menutupi, nah orang tua tuh bisa melapor ke Satgas. Sebenarnya ada Satgas di level pemerintah daerah. Namun kalau belum dibentuk, maka bisa menghubungi sebenarnya tempat-tempat pengaduan yang lain, ya seperti SAPA 129-nya Kementerian PPA gitu ya. Kemudian jika terjadi kekerasan ataupun apalagi kekerasan seksual, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai daerah itu ada. Nah, kalau bagi sekolah-sekolah ini juga ada KPAI, ada KPAD gitu ya di sekolah, ini juga bisa dimanfaatkan, termasuk pusat perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini adalah tempat-tempat di daerah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan para pengadu. Kalau tidak bisa ditangani sekolah atau malah sekolah,
menjadi pelaku gitu. Nah di Permendikbud 46 kalau sekolah mengabaikan padahal tahu dan pada dilaporkan itu bisa dihukum oleh pemerintah, artinya mendapatkan sanksi ya. Itu Mas sekarang itu sudah diatur sebenarnya seperti itu. Nah implementasinya ini ya yang kita pertanyakan. Nah sekolah-sekolah yang menutupi kasus-kasus itu banyak dan menurut saya sekolah-sekolah seperti ini harus disanksi karena dia juga melanggar tidak hanya Permendikbud 46 tapi juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik Bu, tadi bisa melapor ke call center berapa Bu supaya kemudian pemirsa bisa mendapatkan informasi lengkap? Pertama adalah SAPA 129. Ini milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua, bisa melaporkan juga ke kanal-kanal pengaduan yang tersedia, misalnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah masing-masing, atau juga di KPAI atau KPAD melalui media sosial. Jadi Bapak Ibu bisa di media sosial, apakah itu FB, ataukah itu Instagram, itu ada namanya percakapan japri ya pribadi yang silahkan di inbox saja, kemudian sampaikan identitas dan kehendak untuk melaporkan. Nah itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga tersebut karena emang tugas mereka ya. Tapi SAPA 129 ini dia 24 jam. Nah kalau di Jakarta ada layanan 112 itu juga bisa dipergunakan, tapi kan hanya Jakarta ya. Mereka punya namanya unit reaksi cepat atau URC. Nah itu juga malam-malam, tengah malam pun jika terjadi kekerasan misalnya ya atau hendak tawuran sejumlah anak di menjelang pagi hari gitu ya, itu bisa tidak hanya ke polisi, itu unit reaksi cepat juga bisa. Baik. Bu Retno, sekarang pembekalan yang kita berikan kepada anak-anak kita begitu ya, sebetulnya nasihat apa sih yang paling pas begitu diberikan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak menjadi korban bullying begitu di sekolahnya? Apakah sebaiknya lari begitu ketika dirundung atau bahkan kadang-kadang kan ada yang menasihati untuk kemudian melawan begitu. Nah ini sebetulnya pembekalan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita sebelum berangkat ke sekolah supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi perundungan itu? Ya, pertama anak-anak harus paham antara merundung dan bercanda. Jadi bully itu kalau dibilang bercanda adalah kekeliruan. Jadi bedanya bully ini anak-anak harus paham kalau bercanda dua pihak merasa senang. Minimal tersenyum kedua pihak. Tapi kalau bully atau perundungan itu kan satu pihak senang, satu pihak tersakiti. Jadi bukan bercanda, itu penting. Ya, yang kedua, seringkali anak-anak kita tuh bilang bahwa ngadu-ngadu tuh lebay, lembek gitu. Tidak. Anda harus mengadu kalau jadi korban. Speak up itu penting. Apalagi sekarang sudah terbentuk titik PPK di sekolah. Yang paling lambat pembentukannya itu adalah Februari 2024. Jadi bagi yang sudah ada, lapor. Anda harus lapor. Anda harus speak up. Karena dirundung itu kalau pertama dengan kata-kata lalu kita diam, nanti ditingkatkan dengan fisik, lama-lama pemerasan. Itu adalah berbagai kasus yang kita alami ya, yang kita tangani ya, waktu saya juga di KPAI dan sekarang saya di Dinas Pendidikan pun menangani hal-hal yang seperti itu. Jadi speak up adalah hal penting ya, minimal kepada orang dewasa di rumah Anda. Ya, support system itu penting. Lalu yang terakhir adalah kesehatan mental. Kalau Anda menjadi korban yang sudah lama dan merasa butuh bantuan, maka segera kontak ya. Ini ada online kok sekarang untuk membantu psikolog-psikolog bagi pemulihan kesehatan mental anak-anak. Baik, Bu Retno Listiarti, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Bu Retno. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.